Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Yang kami hormati dosen teori-teori belajar yaitu Ibu Ananda Rahmaniar MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar dari perspektif Islam. Di sini saya Zahira Niti Madinan sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Di sini saya Rahmana Wila. Saya Siti Raudina Firdaus. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep dan belajar dalam perspektif Islam. Ghazalba dalam bukunya Masyarakat Islam yang berjudul Pengantar Sosiologi dan Sosiografi mengemukakan bahwa sumber utama pendidikan dan pengajaran Islam di kalangan umat Islam terdahulu ialah Al-Quran dan Sunnah. Yang pada masa sekarang pemahaman tersebut masih terus bertahan, namun ditambah dengan hasil ijtihad yang berkenaan dengan pembentukan ilmu seperti filsafat, akhlak yang berhubungan dengan pendidikan. Banyak ulama fikih yang memilah ajaran Islam menjadi 3, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Sesuatu pemilihan bukan berarti sebuah pemisahan, di mana penjabaran pendidikan yang memiliki 3 aspek ajaran Islam tersebut kiranya dikaitkan dengan teori taksomoni Bloom sebagai proyek pendidikan, meskipun bukan berarti keduanya identik. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep Islami memiliki pandangan positif dan optimis terhadap faktor dasar atau pembawaan, mempunyai pengaruh dan peranan yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan pembentukan individu. Wawasan ini tentu ikut melandasi dan amat berpengaruh terhadap teori belajar dalam perspektif Islam. Kemudian yang cukup penting untuk diketengahkan adalah tentang penegasan sikap teori belajar dalam perspektif Islam yang tidak memandang adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Karena dalam perspektif Islam, seluruh ilmu bersumber dari Dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan ayat-ayatnya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya Alhamdulillah akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan rumusan belajar dari Al-Ghazali. Al-Ghazali, seorang filsuf, teolog, cendekiawan Islam terkenal, memberikan pemahaman yang mendalam tentang belajar dan perkembangannya. Dia percaya bahwa belajar harus dilandasi dengan landasan spiritual dan moral, bukan hanya tujuan dunia semata. Beberapa rumusan dari Al-Ghazali tentang belajar. Yang pertama, niat yang baik. Niat harus ikhlas karena Allah ketika belajar, bukan karena dunia. Yang kedua, harus rajin belajar, harus tekun. Kemudian ada beberapa yang diperhatikan oleh Al-Ghazali, yaitu yang pertama, belajar dan pembelajaran adalah proses memanusiakan manusia. Ini sama seperti aliran psikologi belajar humanisme yang menganut prinsip belajar humanistik, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami, seperti bertanggung jawab, inisiatif, percaya diri, dan lain-lain. Yang kedua, waktu belajar adalah seumur hidup, dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Orang tua sangat penting untuk memberikan pelajaran kepada anaknya, apalagi anak pertama kali bakal belajar dari orang tua seperti belajar berbicara dan lain-lain. Yang ketiga, belajar adalah sebuah pengalihan ilmu pengetahuan. Ini sesuai dengan pendapat salah satu tokoh psikologi kognitif, Rebert dan Moyok. Selanjutnya, perkembangan dan rumusan belajar. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna, merupakan seorang filsuf dan dokter terkemuka dalam sejarah Islam. Dia juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Barat. Pandangannya tentang belajar mencakup beberapa aspek yang mencerminkan kebijaksanaan dan pemikiran filosofisnya.
Menurut Ibnu Sina, manusia itu insan kamil, yaitu terbina seluruh potensi dirinya sendiri secara seimbang dan menyeluruh. Rumusan pendidikan menurut Ibnu Sina berpijak pada kenyataan yang dilaksanakannya sendiri dan bukan hasil hayalan yang tidak mempunyai dasar pengalaman praktis. Dengan demikian, dalam rumusan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina itu sudah terkandung strategi yang mendasar mengenai dasar dan fungsi pendidikan yang diberikan kepada anak sebagai peserta didik. Menurut Ibnu Sina juga, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada perkembangan dan rumusan belajar menurut Ibnu Tufail. Kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang marak mewarnai wajah pendidikan Indonesia. Sebenarnya jauh sebelumnya telah digulirkan oleh para filsuf muslim, diantaranya Ibnu Tufail, yang gemar menuangkan pemikiran kefilsafatan melalui kisah-kisah ajaib dan penuh dengan kebenaran, seperti diwujudkan dalam karya yang fenomenal dalam bentuk roman antara lain Hai Ibnu Yaqzan, Azal, dan Salaman, yang syarat metaforis dari teks-teks agama yang sering menjadi rujukan para pendidik. Pemikiran Ibnu Tufail sebagiannya Hai Ibnu Yaqzan, Azal, dan Salaman, yang pada esensinya melambangkan akal manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dalam mengungkapkan kebenaran-kebenaran untuk mencapai tujuan, tidak boleh bertentangan dengan agama. Pemikiran Ibnu Tufail ini sebagai jalan tengah atau sikap moderat Tatasiyah menjembatani jurang pemisah antara pemikiran Aristoteles dengan Neoplatonis maupun pemikiran Al-Ghazali dengan Ibnu Bajjah. Dengan demikian ada beberapa tahapan atau tangga yang harus dilalui, yaitu satu, pengetahuan yang ditempuh akal. Dimulai dari objek-objek indrawi atau fakta yang khusus sampai pada pemikiran-pemikiran universal. Yang kedua, melalui fakta yang telah dicerna oleh akal, maka manusia bisa mengetahui wujud Tuhan. Yang ketiga, manusia dengan akalnya untuk mengetahui dasar-dasar keutamaan dan akhlak yang bersifat amali dan kemasyarakatan. Yang keempat, bagi manusia yang berakal sehat, maka tidak akan memperselisihkan dan menolak kebenaran yang diperintah agama. Keempat tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran tidak dapat dicapai melalui bangku pendidikan semata, tapi juga dari apa yang dilihat dan realitas masyarakat. Artinya, pengetahuan seorang itu tidaklah tetap, namun selalu berada dalam proses yang selalu bertambah dari waktu ke waktu dengan sifat keterbukaan dan kemampuan untuk mengolahnya mendasarkan pada stimulus objek yang dilihat dan dirasakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan teori belajar dari perspektif Islam. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Di sini kami mengambil 3 kelebihan teori belajar dari perspektif Islam. Yang pertama ada mengintegrasikan aspek spiritual, yaitu di mana teori-teori belajar ini mengakui pentingnya aspek spiritual dalam proses belajar mengajar. Mereka yaitu siswa tidak hanya mereka yaitu guru tidak hanya memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik tetapi mereka juga memperhatikan aspek spiritual. Kemudian yang kedua ada mendorong
mendorong pembentukan kepribadian, yaitu di mana teori-teori belajar dalam perspektif Islam ini menekankan pentingnya pembentukan kepribadian yang baik, yaitu proses kepribadian dan perubahan tingkah laku, yang dimana seperti perubahan tingkah laku, sikap, sampai ke hati nuraninya. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa merugikan atau mengambil keputusannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada mengajarkan nilai-nilai Islami, yaitu teori-teori belajar dalam perspektif Islam ini mengajarkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik seperti prinsip-prinsip seperti prinsip-prinsip yaitu seperti niat yang ikhlas, motivasi, transformasi dan tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada keterbatasan dalam memahami nilai-nilai Islam. Beberapa teori belajar dalam perspektif Islam ini mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan teori-teori belajar yang ada di Barat. Bahkan tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa teori mungkin tidak mempertimbangkan aspek moral dan etika yang penting seperti di pendidikan dalam agama Islam. Oleh karena itu, adanya kebutuhan untuk melakukan sintetis antara teori-teori belajar Barat dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua ada keterbatasan dalam memahami konsep kebebasan. Teori-teori belajar Barat mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep kebebasan dibandingkan dengan perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, kebebasan individu dianggap sangatlah penting, tetapi harus dibatasi oleh aturan dan nilai-nilai moral yang ditetapkan dan sudah dijelaskan oleh agama. Kesimpulannya, konsep belajar dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan rasional saja, tetapi harus meliputi seluruh kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang, tidak terlihat unsur-unsur psikologinya secara dikotomis. Konsep inilah yang sebenarnya melahirkan pikir dan zikir menjadi satu arah dan menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia, baik sebagai individu, sosial, ataupun makhluk spiritual. Sehingga tujuan belajar untuk menempatkan manusia pada posisinya yang paling mulia dan dapat tercapai. Manusia sejak lahir memiliki fitrah atau potensi-potensi yang harus senantiasa dikembangkan. Belajar merupakan media utama untuk mengembangkannya. Islam telah menjelaskan secara rinci dan operasional mengenai proses belajar, pemahaman dan pengetahuan, proses kerja sistem memori atau akal, dan proses penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Al-Quran hanya memberikan indikasi-indikasi yang sekiranya bisa menjelaskan tentang ketiga proses tersebut. Islam memberikan penekanan pada signifikansi fungsi kognitif atau aspek akliyah dan sensori atau indera-indera sebagai alat penting untuk belajar dan sangat jelas. Ada beberapa kata kunci yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu ya'qilun, yatafakkarun, yubsirun, dan yasma'un. Ada mau ulang lo Ibnu Sina? Ntar ditutup dulu guys. Oh ya, sok. Baik, pemaparan materi dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.